Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pada negara maritim seperti Indonesia yang dalam situasi saat ini, Indonesia sudah menerapkan strategi ekonomi biru di negaranya, yang mana penerapannya sangat-sangat bergantung kepada sektor kelautan dan perikanan. Manfaat ekonomi biru memang ada secara teori, namun dalam hal pelaksanaannya masih banyak kontroversi dan masalah yang terjadi. Hal yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah adanya kontroversi yang bisa diartikan dengan tidak adanya faktor-faktor yang dapat mendukung pengembangan strategi ekonomi biru tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, saat ini Indonesia sedang mengalami masa pas pandemi. Dan dua, tidak meratanya pengetahuan tentang maritim dan juga yang berkaitan dengan ekonomi biru di kalangan masyarakat. Sehingga dengan adanya kedua hal tersebut yang menjadi landasan bagi saya dari tim Pro untuk menolak keras strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, kondisi Indonesia saat ini sedang ada dalam masa pas pandemi yang menyebabkan turunnya ekonomi negara yang diikuti oleh terhambatnya kemajuan bangsa. Penerapan ekonomi biru saat ini memang sudah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya ekonomi biru memakan banyak sangat sekali alokasi dana dan juga persiapan yang besar serta memakan waktu yang lama. Dan dalam penerapan ekonomi biru di saat kondisi Indonesia yang dimana mayoritas masyarakat Indonesia lebih bergantung dalam sektor pertanian dibanding maritim, menyebabkan rusaknya skala prioritas yang seharusnya diperhatikan pemerintah demi kemajuan negaranya dan kesejahteraan rakyatnya. Maka kami dari tim Pro akan membawa dua beban pembuktian. Yang pertama adalah mengapa ekonomi biru bukan strategi yang sesuai untuk saat ini di Indonesia. Dan yang kedua, mengapa lebih baik menggunakan agrikultur daripada ekonomi biru, daripada mengedepankan ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat masuk kepada argumen saya yang pertama, yaitu mengenai kesiapan masyarakat dan pemerintah yang belum terbangun untuk pelaksanaan ekonomi biru. Ekonomi biru menjadi salah satu strategi yang dapat meningkatkan ekonomi di negara maritim. Tapi dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, di mana kondisi ekonomi negara dan masyarakat yang sedang menurun akibat pandemi, maka lebih baik Indonesia lebih mengembangkan sektor agrikultur yang sudah lama ada dibandingkan dengan ekonomi biru yang baru saja terjadi beberapa tahun sebelumnya. Mengapa ekonomi biru perlu kita kesampingkan? Karena kesiapan masyarakat dan juga pemerintah yang terbukti belum siap untuk menjalankan strategi yang sangat mengandalkan sektor kelautan ini. Di mana kurangnya wawasan mengenai ekonomi biru ini di kalangan masyarakat belum diketahui secara menyeluruh, seperti banyak masyarakat yang menangkap ikan dengan bom meledak, bukan harimau, yang hal-hal tersebut dapat merusak alam. Dan juga tentang prosedural mengenai ekonomi biru ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga akan menyebabkan banyak masyarakat yang ketinggalan dengan strategi ekonomi biru ini. Dan juga dari sisi pemerintah harus ada alokasi dana yang besar ketika prioritas kepada ekonomi biru ini dilaksanakan. Akibatnya akan adanya ketimpangan dalam sektor-sektor lain karena penerapan ekonomi biru ini yang disebabkan pemerintah dan masyarakat yang belum siap dengan adanya ekonomi biru. Kemudian mengenai Indonesia yang sedang dalam masa pas pandemi, yang dimana sektor UMKM masyarakat dan sedang turun, penerapan ekonomi biru ini hanya akan menambah beban kepada masyarakat yang dimana butuh persiapan dan juga tentunya alokasi dana yang besar. Maka dari itu penerapan strategi ekonomi biru tidak bisa dijalankan dalam untuk periode saat ini karena kesiapan pemerintah dan masyarakat yang kurang terhadap ekonomi biru. Masuk kepada argumen saya yang kedua, di mana kita harus lebih mementingkan sektor pertanian daripada sektor maritim, yaitu ekonomi biru. Yang pertama, marilah kita bahas mengenai ekonomi biru yang sedang diusahakan oleh negara Indonesia saat ini. Ekonomi biru yang di awal masa pemerintahan Jokowi dimulai penerapannya dari pelarangan ekspor bibit lobster oleh Bu Susi. Tapi di masa kementerian selanjutnya, ekspor bibit lobster malah mulai lagi dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa kesiapan pemerintah untuk menjalankan strategi ekonomi biru ini dan juga penggunaan ekonomi biru saat ini bukan strategi yang sesuai untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang mana kita ketahui bangsa Indonesia terdiri dari sektor agrikultur dan juga sektor maritim. Dan dilihat kondisi saat ini di mana masyarakat Indonesia yang lebih bergantung pada sektor agrikultur seperti makanan-makanan pokok yang dari padi dan juga dari sagu yang merupakan hasil dari agrikultur, bukan merupakan hasil dari maritim. Maka memprioritaskan ekonomi biru untuk saat ini belum menjadi pilihan yang sesuai untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan tidak memakai strategi ekonomi biru ini terbukti lebih efektif daripada menggunakan strategi biru, di mana kita yang mengetahui di mana notabene-nya negara kita adalah potensi maritim ini masih memiliki kekurangan, di mana sumber daya manusia yang menggantungkan hidupnya pada potensi maritim ini kurang, banyak pendidikan untuk mengetahui dasar-dasar mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam maritim dengan baik tanpa merusak kekayaan alam tersebut. Lalu, ke layar saya yang pertama, di mana yang kita lihat pandangannya dari pihak pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah yang saat ini fokusnya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pasca pandemi global ini memang tak dimungkiri harus memberikan perhatian kepada sumber daya manusia yang menggunakan maritim sebagai mata pencahariannya. Namun prioritas yang sangat urgent ini saat ini di mana pemerintah harusnya menggerakkan ekonomi secara masif
dan memberikan dana suntikan agar ekonomi kembali berjalan. Tunjangan dana dan mengakomodir pengembalian kondisi sektor agraris dan perdagangan yang lebih banyak mempengaruhi ekonomi masyarakat di Indonesia dan kondisi ekonomi di Indonesia. Dengan asumsi seluruh prioritas pemerintah diberikan kepada sektor agraris dan perdagangan, maka perekonomian akan kembali normal dengan jangka waktu yang kurang dari 1 dekade. Namun jika kita melihat dalam ekonomi maritim yang kemudian diberikan fokus kepadanya pada pemerataan pengetahuan pada sumber daya manusia yang bergantung pada maritim, maka akan memakan waktu yang banyak dan pemberian dana yang luar biasa dan memakan waktu yang lebih karena penyuluhan-penyuluhan yang harus dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat. Maka dengan kami melihat kondisi negara yang mengalami pemulihan pasca pandemi global ini, akan lebih menguntungkan jika kita lebih mengutamakan sektor agraris dibandingkan sektor maritim dan ekonomi biru. Maka dari itu kami dari Tim Pro mendukung mosi kali ini bahwa Dewan ini mendukung untuk tidak menggunakan strategi ekonomi biru di dalam negara berkembang dengan potensi maritim.